Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas pikiran kita memiliki proses yang kuat dari berbagai aspeknya. Kali ini kita coba akan membahas pikiran kita itu mempengaruhi mindset kita. Pernah dengar nggak? Ada yang bilang pas bangun pagi rasanya pingin bubuk lagi. Buat ceria, aku mesti minum kopi dulu. Ada juga teman yang bilang, kalau minum susu hangat, perutku jadi kacau deh. Terus ada lagi yang cerita, di bulan Juli hidung dan tenggorokanku suka rewel banget. Khususnya pas panas-panasan di musim panas. Tapi tahu nggak, banyak yang nggak sadar dengan cara ngomong kayak gitu, mereka sebetulnya ngebuat pola pikir negatif. Jadi setelah kita ngomong model begini beberapa kali, pola pikirnya ini akan menyimpan di alam bawah sadar dan bikin kita makin merasa dan mikir negatif. Oke, kita coba bahas apa itu pola pikir. Pola pikir. Apa sih pola pikir ini? Pola pikir ini kayak kebiasaan kita mikirin sesuatu, terus kita bayangin kalau pengalaman itu pasti ngaruh gini, gitu. Saya coba kasih contoh ya. Pola pikir dalam berbicara di depan umum. Misalnya kita punya teman namanya Alek nih. Alek ini selalu merasa cemas dan gugup setiap kali dia diminta berbicara di depan umum. Seperti saat harus memimpin presentasi di kelas atau ngobrol di acara kumpul-kumpul. Kalau udah ada tugas kayak gini, Alek ini langsung merasa detak jantungnya naik, tangannya gemeter, dan perutnya kembung. Ada yang pernah ngerasain nggak? Kalau ada yang pernah ngerasain, tulis di kolom komentar ya. Ini adalah contoh pola pikir yang ngebentuk cara Alek merespon situasi berbicara di depan umum. Pola pikir ini terjadi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi waktu Alek ini pertama kali harus ngomong di depan umum, dia mungkin merasa sangat gugup dan mungkin ada kejadian kurang enak, seperti salah ngomong atau diketawain teman. Akibatnya pikiran dan perasaannya nyatu jadi satu dan tersimpan di otaknya. Setiap kali ada kesempatan serupa, otomatis pikiran dan perasaan ini muncul lagi. Pernah nggak teman-teman merasakan hal seperti itu? Coba kita kita bahas ya, yang dari ceritanya si Alek tadi ini ya. Dalam kasusnya Alek ini, pengalaman pertama, saat pertama kali harus berbicara di depan umum, Alek ini merasa sangat gugup dan mungkin ada beberapa hal yang nggak berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu pikirannya terbentuk. Pengalaman ini terbentuk jadi pola pikir di otak Alek. Pikiran seperti, aku pasti gugup banget. Mungkin ntar aku salah lagi kayak dulu. Muncul tiap kali dia akan berbicara di depan umum. Lalu reaksi fisiknya. Pola pikir ini bikin reaksi fisik kayak detak jantung naik, tangannya gemetar, perutnya kembung. Tiap kali dia harus berbicara di depan orang banyak, detak jantungnya naik, perutnya kembung, bahkan bahkan mules bisa-bisa. Ini terjadi karena otak kita cenderung menghubungin situasi yang mirip dengan pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya.
Setiap kali ada situasi yang mirip, pikiran dan perasaan yang sama, muncul lagi. Karena pikiran ini kuat banget. Reaksi fisik pun akhirnya terjadi juga. Seperti detak jantung naik, perut mules, kembung, apa segala macam itu. Lalu bagaimana sih cara mengatasi pola pikir ini? Bagaimana cara mengatasinya? Alex ini bisa coba mengubah cara dia ngelihat situasi ini. Misalnya dia bisa coba mikir positif. Seperti gini, aku bisa sih, kali ini pasti lebih lancar. Atau sekarang aku udah lebih pengalaman, pasti bisa lebih baik dari dulu. Lama-lama, pikiran positif ini bisa menggantikan pikiran negatif. Jadi ini pikiran positif ya. Nah, kalau sudah dia berpikir secara positif, pikiran negatifnya tergantikan. Dia merasa lebih tenang waktu harus berbicara di depan umum. Jadi pola pikir negatif bisa diganti sama yang lebih positif dan membantu kita ini mengatasi kecemasan. Contoh ini nunjukin gimana pola pikir bisa ngerubah cara kita ngalamin situasi dan bikin perasaan kita jadi berbeda. Jadi udah bener-bener ngebentuk pola pikir yang ngehubungin pengalaman dia sama waktu, tempat, sebab, dan akibatnya. Ini contoh nyata gimana pola pikir terbentuk. Sebenarnya dalam semua yang kita lakuin, ada pola pikir yang bawaan dari cara kita mikir. Misalnya pola pikir dalam menanggapi ujian. Coba bayangin ya, kita punya teman Maya nih ya. Misalnya kita punya teman Maya. Setiap kali deket ujian, Maya tuh langsung merasa deg-degan. Kayak bingung mau belajar apa dulu. Dia sering mikir, aduh pasti ntar susah banget. Aku gak bakal bisa jawab soalnya. So, gimana pola pikir ini bisa ngaruhin dia? Mengenang pengalaman yang dulu. Dulu waktu Maya masih SD, dia pernah gagal ujian matematika. Itu yang bikin dia ngerasa down banget. Pengalaman itu lalu jadi nyambung sama perasaan takut gagal. Lalu ada pola pikir berulang. Kejadian itu bikin dia mikir, pasti ujian kali ini jadi bakal lebih susah. Aku gak bakal bisa. Pikiran ini jadi nempel di otaknya. Di tiap kali dia menghadapi ujian, pikiran-pikiran seperti itu akan nempel terus di otaknya. Terus pengaruh terhadap tindakannya. Nah ini kan jelas, pikiran-pikiran negatif ini pengaruhin tindakan sisi Maya tadi. Dia jadi merasa malas belajar atau kadang sampai gugup banget pas ujian. So gimana ini bisa terjadi? Otak kita itu ya suka banget nyambungin hal-hal yang mirip. Jadi kalau kita pernah ngalamin sesuatu yang bikin kita takut atau gagal, otak langsung mengaitkan situasi baru dengan perasaan yang sama dari pengalaman sebelumnya. Seperti kayak deja vu gitu. Waktu kita mikirin tidur, ya udah itu jadi pola pikir kita buat nentuin tidur atau enggak. Atau pas kita bergaul nih, punya pola pikir khusus buat ngobrol sama temen dekat atau yang baru kenal. Terus makan juga punya pola pikir masing-masing, ada yang cepat, ada yang pelan, dan lain-lain. Pola pikir ini mengacu pada kecenderungan pikiran kita dalam merespon situasi berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan pandangan yang kita miliki. Jadi pola pikir itu mengacu di pengalaman, keyakinan,
dan pandangan kita. Ini melibatkan cara kita memproses informasi, mengaitkannya dengan pengalaman masa lalu, membentuk perasaan, yang akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Ketika kita mengalami sesuatu atau berhadapan dengan situasi tertentu, otak kita cenderung mencari pola-pola yang sudah dikenal untuk memberi arti pada pengalaman itu. Inilah yang membentuk dasar pola pikir kita. Dasar pola pikir kita. Pola pikir ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya, seperti pengalaman masa lalu, keyakinan, budaya, lingkungan, dan interaksi sosial. Ada beberapa komponen penting ya dalam pola pikir. Pengalaman yang pernah kita alami menjadi fondasi dari pola pikir kita. Ketika kita mengalami sesuatu, otak kita mencatat bagaimana situasi itu terjadi dan bagaimana kita meresponnya. Pengalaman ini kemudian digunakan sebagai referensi untuk situasi serupa di masa depan. Lalu komponen penting yang lain adalah keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan dan nilai yang kita membentuk pandangan tentang dunia dan diri kita sendiri. Itu dari keyakinan dan nilai-nilai kita. Misalnya ya, jika seseorang ini memiliki keyakinan bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu, maka pola pikirnya akan cenderung menuntunnya untuk merasa putus asa, ragu-ragu, nggak pede gitu loh dalam menghadapi rintangan-rintangan itu. Lalu komponen selanjutnya adalah persepsi. Cara kita mempersepsikan dan memberi makna pada suatu situasi juga berkontribusi dalam membentuk pola pikir kita. Misalnya dua orang bisa memiliki pengalaman yang sama, tetapi persepsi mereka tentang pengalaman itu bisa berbeda-beda berdasarkan pola pikir masing-masing. Lalu komponen yang berikutnya adalah emosi dan perasaan. Pola pikir kita juga mempengaruhi emosi dan perasaan kita. Pikiran-pikiran tertentu dapat memicu perasaan positif atau negatif. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kita merespons suatu situasi. Contohnya ya, jika seseorang memiliki pola pikir positif tentang belajar, dia mungkin melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Sebaliknya, seseorang dengan pola pikir negatif mungkin melihat setiap tantangan sebagai hambatan yang sulit diatasi. Pola pikirnya terbentuk bertahap seiring berjalannya waktu dan melalui pengalaman hidup kita. Pikiran-pikiran yang sering diulang atau pengalaman yang kuat secara emosional cenderung membentuk pola pikir yang lebih dalam dan berpengaruh. Namun hal baiknya adalah pola pikir bisa diubah dengan kesadaran dan usaha kita. Kita bisa mengidentifikasi pola pikir negatif yang tidak membantu dan menggantinya dengan yang lebih positif dan produktif. Pola pikir dan mindset itu saling terkait erat. Dan untuk lebih mengerti, coba kita akan bahas lebih dalam ya. Apa sih pola pikir itu? Pola pikir adalah serangkaian pikiran yang berulang terjadi dalam berbagai situasi. Seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah cara otak kita merespon dan mengaitkan informasi dan pengalaman kita dari yang sebelum-sebelumnya. Pola pikir itu berkembang dari pengalaman masa lalu, keyakinan, dan pemahaman kita tentang dunia. Sedangkan mindset adalah pandangan umum atau sikap mental yang membentuk cara kita memandang diri kita sendiri, kemampuan kita, dan dunia di sekitar kita, di lingkungan kita. Ini adalah kerangka pikiran yang membimbing cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. So, sekarang bagaimana pola pikir kita mempengaruhi mindset? Coba kita bedah lagi ya. Pola pikir yang berulang. Pikiran-pikiran yang kita pikirkan berulang-ulang membentuk pola pikir.
Jika kita selalu berpikir negatif tentang diri sendiri, misalnya, "Aku nggak akan pernah bisa," pola pikir ini akhirnya menjadi bagian dari cara kita berpikir secara keseluruhan. Pengaruh terhadap keyakinan. Pola pikir kita mempengaruhi keyakinan kita tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita. Jika kita terus-terusan memikirkan bahwa kita lemah atau tidak mampu, ini akan membentuk mindset yang meragukan kemampuan kita. Lalu efek pada persepsi dan tindakan. Pola pikir yang kita bawa akan mempengaruhi bagaimana kita melihat situasi dan tindakan kita. Jika kita memiliki pola pikir positif, kita akan cenderung melihat peluang dalam tantangan dan lebih berani mengambil suatu langkah gitu ya. Namun jika pola pikir kita negatif, kita mungkin melihat masalah lebih dari peluang dan merasa takut untuk bertindak. Lalu pola pikir kita juga mempengaruhi mindset melalui siklus penguatan. Pikiran yang sering kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan ini kemudian mempengaruhi tindakan kita. Ketika tindakan kita sesuai dengan pola pikir tersebut, ini akan memperkuat keyakinan kita dan mengokohkan apa ya? Menguatkan mindset yang ada. Jadi pola pikir kita memainkan peran penting dalam membentuk mindset kita. Pikiran kita kembangkan seiring waktu akan membentuk pandangan dan sikap kita terhadap diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Tapi bagusnya kita bisa mengubah pola pikir kita. Sadar dan berusaha. Dengan mengganti pola pikir negatif dengan yang positif, kita merubah negatif dan ke positif, kita bisa membangun mindset yang lebih kokoh dan mendukung kita mencapai tujuan dan meraih keberhasilan kita. So, kita bisa kok menciptakan pikiran yang kuat, positif, dan menginspirasi. So, keep growing, keep explore, dan tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.